Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pranatanugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proteksi kebakaran pada data center. Baik, untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Raffi Pranatanugraha, dan juga Farel Praditya Putra Widyasa. Baik, untuk pertama adalah fire tetrahedron. Nah, segitiga kebakaran itu dia menambahkan satu elemen lagi, yaitu yang namanya adalah chain reaction atau reaksi berantai. Nah, jadi untuk api ini rumusnya yang pertama adalah bahan bakar, panas, kemudian oksigen, dan juga reaksi berantai. Nah, apa sih itu reaksi berantai kimia? Reaksi berantai kimia itu merupakan elemen kritis yang memungkinkan api untuk terus menyala secara independen. Kemudian untuk prinsip pemadamannya itu adalah memutuskan salah satu dari 4 sisi akan langsung menghentikan kebakaran. Nah, kemudian untuk risiko IT-nya itu fasilitas IT memiliki tantangan unik dikarenakan fasilitas IT itu memiliki beban listrik yang sangat besar. Dan bahaya yang pertama adalah bahaya kelas C. Nah, bahaya kelas C ini adalah kebakaran listrik aktif yang membutuhkan media pemadaman non-konduktif. Kemudian yang kedua adalah kecepatan aliran udara. Nah, AC yang presisi itu dapat mengencerkan asap yang membuat detektor standar itu sulit untuk merespon terjadinya kebakaran. Dan yang ketiga adalah kepadatan kabel. Jalur kabel di bawah rantai itu menjadi rute penyebaran api tersembunyi, jadi sangat sulit untuk diprediksi gitulah. Dan selanjutnya adalah pemadam clean agent. Nah, gas bersih adalah standar emas untuk ruang IT karena tidak meninggalkan bekas dan tidak korosif terhadap sirkuit. Nah, yang pertama adalah Novec 1230, itu memadamkan api melalui penyerapan panas molekuler dalam hitungan detik. Yang kedua adalah Energen IG541, yang artinya menurunkan kadar oksigen di bawah 15% sehingga api mati, namun manusia itu masih bisa tetap bernafas. Dan untuk pemadam pre-actionnya itu menggunakan strategi double interlock untuk mencegah kerusakan air akibat kebocoran pipa tak sengaja. Sistem preaction ini tetap kering hingga dua kondisi terpenuhi. Nah, kemudian untuk logikanya yang pertama adalah membutuhkan sinyal deteksi asap dan kepala sprinkler yang pecah akibat panas. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Nah, keamanan ini menjamin 0% risiko kebocoran air selama masa siaga di ruang server. Nah, kemudian selanjutnya adalah deteksi dini VESDA. Nah, sistem deteksi asap aspirasi itu bekerja 1000 kali lebih sensitif dibanding detektor titik konvensional. Pertama adalah sensitivitas ekstrim, itu mendeteksi partikel mikroasap sebelum api muncul. Dan yang kedua adalah jeda waktu, memberikan waktu berharga bagi operator untuk intervensi manual sebelum sistem otomatis lepas gas. Nah, dan untuk standar NFPA-nya, pertama adalah standar NFPA 75. Nah, NFPA 75 ini digunakan untuk perlindungan peralatan IT. Nah, fokus utamanya aplikasi IT ini adalah persyaratan minimum tata letak dan dinding api ruang server. Dan yang kedua adalah NFPA 76. Nah, ini untuk fasilitas telekomunikasi. Nah, NFPA 76 ini merupakan standar khusus untuk ISP atau Internet Service Provider dan transmisi data global. Dan yang ketiga adalah NFPA 2001 yang digunakan untuk sistem clean agent atau regulasi instalasi volume gas dan waktu pelepasan gas. Dan yang kedua adalah NFPA 855. NFPA 855 ini adalah instalasi ESS.
Nah, fokus utamanya adalah untuk mitigasi resiko kebakaran baterai lithium ion pada UPS dan dan yang terakhir adalah NFPA 13. Nah, NFPA 13 ini digunakan untuk instalasi sprinkler. Nah, fokus utamanya di IT itu adalah fondasi teknis untuk desain hydraulic pre-action sprinkler. Nah, selanjutnya adalah dampak AI boom. Nah, dampak yang pertama adalah lonjakan panas infrastruktur. Kecerdasan buatan itu mendorong kepadatan daya dari 5 kW menjadi di atas 30 kW perak dan menciptakan ambang batas panas yang ekstrim. Kemudian kegagalan sistem proteksi kebakaran di satu fasilitas data ini dapat melumpuhkan layanan internet dan finansial secara global dalam hitungan detik. Selanjutnya adalah risiko baterai UPS. Ruang baterai lithium ion itu menghadirkan tantangan thermal runaway yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah gas beracun. Nah, gas beracun ini dampaknya adalah pelepasan gas hidrogen dan karbon monoksida yang mudah meledak. Kemudian yang kedua adalah thermal runaway. Thermal runaway ini merupakan reaksi berantai panas internal baterai yang sulit untuk dipadamkan. Dan yang ketiga, NFPA-nya itu ada di NFPA 855 yang dimana dia mewajibkan sistem ventilasi pembuangan gas ledak secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi mitigasi atau pencegahan. Yang pertama itu adalah zonasi area. Caranya itu memisahkan secara fisik antara ruang server dan panel listrik dengan sekat tahan api selama 2 jam. Kemudian yang kedua adalah integrasi BMS, yang dimana dia menghubungkan panel alarm langsung ke sistem tata udara untuk memutus suplai oksigen saat api mulai terdeteksi. Dan yang ketiga adalah audit kepatuhan. Simulasi rutin pelepasan daya darurat dan uji kerapatan pintu ruang untuk efektivitas gas. Dan yang terakhir adalah daftar periksa. Pertama adalah thermal scanning, inspeksi IR berskala pada PDU dan switchgear. Dan yang kedua adalah uji integritas ruang, yang dimana kita memastikan gas pemadam tidak bocor dan keluar dari zona. Dan yang ketiga adalah nozzle akustik, yang dimana itu adalah melindungi HDD dari getaran suara frekuensi tinggi saat gas lepas. Yang keempat adalah ventilasi gas. Ventilasi gas ini pemasangan ventilasi pelepas tekanan sesuai dengan NFPA 68. Dan yang kelima adalah kabel manajemen. Nah, kabel manajemen ini menghindari penumpukan kabel dan menghindari penumpukan kabel yang menghambat aliran udara. Nah, yang ketiga adalah pelatihan staf. Nah, jadi staf ini harus dilatih untuk simulasi tanggap darurat terhadap misal ada kejadian seperti kebakaran. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.